komunikasi digital. Komunikasi digital adalah salah satu rangkaian proses penyampaian pesan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia guna mampu menerima dan menyampaikan isi dari informasi yang ingin disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini juga dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan manusia guna mengembangkan berbagai informasi yang diterima oleh berbagai pihak terkait untuk mendapatkan atau untuk melancarkan siklus komunikasi yang terjadi. Selanjutnya juga baik pada masing-masing individu atau kelompok yang terkait. Pada hakikatnya, manusia merupakan seorang makhluk sosial yang tidak pernah luput dari proses komunikasi, karena kita sebagai manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa terpisahkan dari interaksi manusia lainnya. Selain itu juga ini membuat peranan komunikasi menjadi lebih penting, di mana digitalisasi ini dirasa bisa secara nyata mempermudah serta menunjang akses informasi pada sebuah komunikasi untuk lebih pesat dan efisien. Komunikasi digital dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikator lainnya melalui media digital. Karakteristik komunikasi digital sangat berbeda dengan komunikasi tradisional. Kenapa? Karena yang pertama nih, bagaimana informasi digabungkan, dikemas, dan disajikan. Kemudian untuk komunikasi digital lebih cepat dan lebih nyaman. Selain itu juga untuk fitur-fitur teknologi yang memungkinkan pesan dikemas dan disampaikan dengan cara yang unik dan menawan. Ini yang akan membuat komunikasi digital jauh lebih unggul dalam daya tarik pesan. Respon yang meluas dari penerima pesan disebabkan juga dengan tingginya daya tarik komunikasi digital. Keluasan respon itu dipengaruhi juga oleh jangkauan telekomunikasi yang lebih luas. Ini juga dapat mengabaikan faktor waktu, tempat, di mana koresponden itu dapat saling berbicara atau berkirim pesan dengan jarak yang jauh. Dalam komunikasi ini juga pesan itu dapat diakses dengan cepat atau pada waktu yang berbeda dari setiap koresponden yang mengirimkan pesan. Selanjutnya ada konsep komunikasi digital yang merupakan ide penting dalam komunikasi digital termasuk internet. Mereka juga memasukkan hal-hal yang tidak ada di internet seperti CD-ROM, multimedia, dan software virtual reality, yaitu software yang membuat gambar 3 dimensi terlihat seperti benda nyata. Internet memungkinkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, terlepas dari jarak dan waktu, dan memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir juga jumlah host dan pengguna internet telah meledak. Ide komunikasi terkomputerisasi akan terus berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman ini, karena ini juga dipengaruhi oleh motivasi yang akan terus berkembang. Kemudian ada unsur komunikasi. Ini terdiri dari beberapa elemen penting yang berperan dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan. Yang pertama ada sumber pesan. Ini merujuk pada pihak atau individu yang mengirimkan pesan. Ini penting untuk mengetahui dari mana pesan itu berasal, yang agar penerima dapat memahami konteks dan keaslian pesan tersebut. Kemudian ada pesan. Ini adalah informasi atau konten yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Dalam memilih pesan juga kita harus mempertimbangkan audiens yang akan menerima pesan tersebut nanti. Yang ketiga ada media atau saluran. Ini cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini juga bisa berupa lisan, tulisan, virtual, atau digital. Pemilihan tulisannya juga sangat penting karena komunikasi juga kan sering bergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Terakhir ada kepada siapa pesan ini akan dikirim. Ini juga merujuk pada audiens atau penerima pesan. Mengetahui siapa yang akan menerima pesan yang penting untuk menyesuaikan isi dan cara penyampaiannya agar sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman audiens tersebut. Ada beberapa aspek penting yang dapat membantu dalam komunikasi, yaitu yang pertama, ada kemajuan ekonomi di dunia yang terglobalisasi. Dalam era globalisasi ini, kemajuan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam komunikasi. Informasi yang tepat dan akurat sangat penting untuk memperkenalkan barang dan produk kepada publik. Misalnya,
perusahaan yang ingin memasuki pasar baru harus memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di negara tersebut. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif, perusahaan dapat menyampaikan nilai produk mereka dan menjelaskan keunggulan atau memberikan informasi yang relevan kepada konsumen. Selanjutnya ada infrastruktur yang luas. Itu tersedia komunikasi yang baik, terutama dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Ini tuh sangat mendukung proses komunikasi di era modern yang sekarang ini. Juga aksesibilitasnya internet yang luas memungkinkan individu dan organisasi untuk terhubung dengan mudah, tidak hanya dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Di era digital ini, pentingnya SDM yang semakin kompeten itu akan meningkat. Keterampilan dan pengetahuan manusia itu menjadi kunci dalam komunikasi yang efektif. Individu diharapkan memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tuntunan di lingkungan kerja yang dinamis. Yang keempat ada memuaskan rasa ingin tahu. Saat ini, banyak orang yang lebih memilih mencari informasi secara mandiri, meskipun informasi yang mereka terima itu mungkin tidak lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa individu ini memiliki keinginan untuk mengeksplorasi dan memahami informasi yang dalam, yang dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan informasi yang ada. Dan yang terakhir ada persyaratan perdagangan komunitas. Dalam konteks ini juga komunikasi itu penting untuk membangun hubungan sosial, berbagi informasi, dan berkolaborasi dalam berbagai komunitas. Secara keseluruhan juga faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada efektivitas komunikasi dalam konteks global dan digital. Ini yang memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik dan ini akan memperkuat hubungan antar individu dan organisasi. Karakteristik dasar komunikasi digital. Dari segi waktu, komunikasi di era digital sangat berbeda dengan komunikasi sebelumnya. Di era digital ini, ciri-ciri dasar dikenal termasuk 3 ciri. Yang pertama, kecepatan komunikasi lebih tinggi saat ini. Dalam artian, ini itu untuk menggambarkan semua yang terjadi saat ini. Tapi, ini bukan cara mereka untuk berkomunikasi di masa lalu. Kita harus menunggu sampai waktu tertentu untuk mendapatkan beberapa informasi. Alhasil, konsumen saat ini itu menginginkan sesuatu sederhana dan tidak memberikan pengetahuan berupa instruksi atau demonstrasi yang panjang lebar. Jadi, di era digital saat ini, sebaiknya persiapkan dan sampaikan konten sebelum berkomunikasi. Yang kedua, itu sederhana ataupun nyaman. Surat-surat sebelumnya terkait erat dengan organisasi. Jadi, di dunia digital ini bukan masalahnya. Oleh karena itu, interaksi yang perlu itu yang cocok diperiksa agar lebih mudah. Secara umum juga teknologi telah sangat memudahkan aktivitas sosial modern. Misalnya nih, alih-alih ngantri makanan, kini itu kita dapat langsung memesan makanan secara online dan mengirimkannya langsung nanti ke rumah sesuai dengan aplikasinya. 3 ada simplicity atau sederhana. Manusia di dunia digital saat ini tidak hanya mudah berkomunikasi, tetapi juga berpakaian sederhana. Kita dapat belajar dari mereka dengan cara ini, dan mereka juga akan lebih bersedia mengobrol dengan kita. Aspek yang pertama adalah jadilah cepat. Salah satu aspek pertama dan terpenting dari komunikasi digital adalah kecepatan. Istilah cepat itu mengacu pada proses menyelesaikan permintaan dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah kegunaan. Ciri lain dari era digital ini adalah kemudahan komunikasi. Orang di zaman ini itu terbiasa menghibur. Jadi, alhasil komunikasi ini akan menjadi lebih mudah. Misalnya, jika kita hanya perlu keluar rumah untuk membeli makanan, kita ini hanya dapat memesan dan menunggu pesanan kita. Dan yang terakhir, kualitas komunikasi di era digital adalah kesederhanaan. Sebelumnya, baik atasan maupun bawahan harus mengenakan pakaian yang formal. Jadi, sekarang kita bisa memakai apapun yang kita mau selama tidak melanggar adab apapun.
Pada dasarnya, penggunaan alat komunikasi pada perkembangan teknologi informasi yang erat kaitannya dengan penggunaan media komunikasi berbasis digital yang kita sering sebut sebagai platform. Itu adalah sebuah alat bantu untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan proses dan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya untuk mempermudah para penggunanya atau user. Salah satu peran dan fungsi penting media komunikasi berbasis digital itu adalah sebagai alat bantu untuk mencari sebuah data atau informasi yang dapat digunakan sebagai sarana saling bertukar pesan dan umpan balik secara daring untuk mencapai beberapa tujuan atau kepentingan tertentu. Adapun komunikasi dan media komunikasi berbasis digital itu sendiri juga sebuah kesatuan atau dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan karena saling ketergantungan dan berhubungan dengan fasilitas berbagai platform digital yang tersedia saat ini. Selanjutnya, media komunikasi digital yang sering kita sebut sebagai platform merupakan sarana yang digunakan untuk berkomunikasi secara digital yang dapat dilakukan secara online maupun offline. Beberapa contohnya itu adalah email. Melalui email, pengguna dapat mengirim pesan, dokumen, ataupun file ke orang lain secara instan. Jadi email adalah surat dengan format digital yang ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang kedua adalah sosial media atau sering kita sebut dengan media sosial adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi dan membagikan konten berupa tulisan, foto, dan merupakan pelantar di digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Contohnya ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah video konferensi seperti Zoom dan Google Meet. Ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan orang lain melalui video secara online. Yang keempat ada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Line, Kakao, dan aplikasi lainnya yang merupakan aplikasi yang memudahkan para pengguna untuk mengirimkan berbagai jenis konteks pesan secara instan. Yang kelima ada platform kolaborasi. Ini seperti Slack, Microsoft Teams, dan Trello. Ini memungkinkan penggunanya untuk bekerja sama dalam proyek secara online dan berkomunikasi dengan rekan tim. Yang keenam ada forum. Ini seperti Reddit, Stack Overflow. Ini memungkinkan penggunanya untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi dengan orang lain dalam komunitas tertentu secara online. Yang ketujuh ada aplikasi permainan seperti Discord yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dan bermain game bersama-sama dalam satu platform komunikasi digital. Jadi, pada dasarnya, platform komunikasi digital ini telah menjadi sarana yang sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan dari masing-masing individu saat ini. Media sosial adalah salah satu dari banyak bentuk platform online yang memungkinkan antar pengguna untuk bisa saling berinteraksi, berbagi konten dengan berbagai jenis bentuk teks, video, visual, maupun kombinasi dari keseluruhannya. Media ini juga banyak digunakan dalam jalur online. Adapun beberapa fungsi media sosial, selain sebagai fasilitator untuk berinteraksi dengan sesama teman atau keluarga adalah sebagai sarana membangun jejaring sosial, berbagi konten, bahkan difungsikan sebagai alat yang mempromosikan suatu usaha atau bisnis untuk melakukan suatu campaign. Pada dasarnya juga, media ini memiliki pengaruh besar dalam menggeser perubahan budaya komunikasi digital yang berlaku di masyarakat. Jadi perlu diingat bahwa media sosial ini memiliki banyak keuntungan dan beberapa hal dampak yang kurang baik apabila kita selaku pengguna tidak bijak dalam memanfaatkannya. Media sosial ini semakin hari semakin memudahkan pengguna untuk berinteraksi dan terhubung dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Berikut ini merupakan beberapa platform media sosial terpopuler saat ini. Yang pertama ada WhatsApp.
WhatsApp adalah aplikasi bertukar pesan secara instan, baik berbentuk audio, video, gambar, maupun teks yang bisa digunakan secara gratis melalui perangkat seluler dan jaringan internet yang tersedia. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk membuat grup percakapan, melakukan obrolan, serta aktivitas panggilan suara dan video secara gratis di seluruh dunia. Yang kedua ada Facebook. Aplikasi ini juga adalah salah satu jenis platform berbentuk media sosial terbesar dan masih banyak digunakan di belahan dunia. Ini memiliki pengguna aktif yang lebih dari 2,8 miliar user setiap bulannya. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi dan konten, berinteraksi dengan teman dan keluarga, bergabung dalam grup dan halaman. Yang ketiga ada Instagram. Ini merupakan aplikasi media sosial berbasis gambar yang sering digunakan oleh generasi Z dalam berselancar dunia maya yang memungkinkan pengguna untuk membagikan foto dan video, serta juga untuk melalui fitur seperti komentar dan pesan langsung. Keempat ada Twitter. Twitter memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi dan pendapat dalam bentuk teks yang singkat yang dikenal sebagai tweet. Twitter juga memungkinkan pengguna untuk mengikuti akun dan topik tertentu dan juga untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui balasan dan pesan langsung. Yang kelima ada TikTok. TikTok merupakan sosial media berbasis audio dan visual yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi video pendek. TikTok juga terkenal karena konten yang lucu dan kreatif, serta fitur seperti musik dan filter. Dan yang keenam ada LinkedIn. Itu adalah sebuah platform media sosial yang berfokus pada jaringan profesional. Ini tuh memungkinkan penggunanya untuk membuat profil profesional, mengikuti perusahaan dan industri tertentu, dan terhubung dengan profesional lain di bidang yang sama. Selanjutnya Snapchat. Snapchat adalah platform sosial media aplikasi yang memungkinkan antar pengguna untuk berbagi momen berbentuk video ataupun foto dengan berbagai filter yang menyenangkan. Konten yang dibagikan bersifat sementara serta akan hilang setelah beberapa waktu. Selanjutnya, yang ke-8 adalah YouTube. Aplikasi YouTube adalah salah satu media sharing yang memberikan akses kepada para penggunanya untuk berbagi dan mempublikasikan berbagai jenis video secara gratis di dalam ranah ruang lingkup jaringan internet. Aplikasi yang sering disebut dengan YouTube ini terkenal karena memiliki banyak konten video yang bervariasi dari tutorial, hiburan, musik, hingga vlog. YouTube juga memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang dari video mereka melalui program kemitraan YouTube. Media sosial atau sosial media merupakan salah satu dari banyaknya bentuk platform yang paling banyak digunakan oleh ribuan bahkan jutaan orang di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Adapun kepopuleran media sosial didukung karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan. Media sosial sangat mudah digunakan oleh hampir sebagian besar pengguna, di mana sebagian besar platform sosial media memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Yang kedua ada aksesibilitas. Media sosial dapat diakses dengan mudah selama para penggunanya ini memiliki akses jaringan internet. Tidak terhalang tempat dan waktu, menjadikan aksesibilitas media sosial ini menjadi satu di antara beberapa keunggulan yang paling diperhatikan selama kepopuleran penggunaannya. Yang ketiga ada interaktivitas. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai cara, seperti mengirim pesan, berkomentar, atau memberikan like pada postingan. Yang keempat ada jangkauan yang luas. Media sosial memungkinkan banyak pengguna untuk bisa saling berkoneksi dengan pengguna lain, baik dari salah satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Sehingga ini akan memperluas jangkauan komunikasi.
Beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan dari penggunaan platform media sosial adalah yang pertama, menghargai dan selalu mempedulikan privasi dan keamanan diri maupun penggunaan lainnya. Jadi, kita sebagai pengguna itu harus menghormati privasi dan keamanan pengguna lain dengan tidak mengambil atau mengungkapkan informasi pribadi mereka tanpa izin. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan itu adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menghindari bahasa dan tindakan yang tidak pantas, seperti pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi. Yang keempat, menjaga dan menerapkan etika yang baik dalam komunikasi yang dilakukan dengan orang lain melalui platform media sosial. Yang kelima, menghindari shaming dan tindakan merugikan lainnya. Yang keenam adalah menjaga kesopanan dan etika dalam berbagi informasi. Jadi pengguna itu harus menjaga kesopanan dan etika dalam berbagi informasi di platform digital. Ini itu juga termasuk menyebarkan konten yang tidak pantas dan tidak menyinggung orang lain loh. Membahas dinamika ekosistem komunikasi platform digital, maka para pengguna platform, media komunikasi, dan konten memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan pengalaman komunikasi digital yang baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika ekosistem komunikasi digital ini yaitu yang pertama ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk beradaptasi dengan perubahan dan transformasi digital guna memenuhi kebutuhan komunikasi digital. Misalnya, pengguna ini dapat menggunakan fitur-fitur baru untuk membuat konten yang lebih menarik, sedangkan platform dapat meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Yang kedua ada perubahan preferensi pengguna. Ini itu akan mempengaruhi media komunikasi platform sendiri harus menyesuaikan diri dengan dinamika ekosistem. Jadi, masing-masing penyedia platform itu dan pembuat konten harus beradaptasi untuk tetap relevan dan menarik bagi penggunanya. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemerintah itu dapat mempengaruhi cara pengguna dan platform berinteraksi satu sama lain. Kebijakan seperti keamanan dan privasi itu juga dapat mempengaruhi perilaku pengguna. Sedangkan regulasi seperti perlindungan ini, hak cipta juga akan mempengaruhi pembuat konten. Yang keempat, ada persaingan. Persaingan antara platform digital dapat memengaruhi dinamika ekosistem komunikasi. Platform dapat bersaing untuk menarik pengguna dengan menawarkan fitur yang lebih inovatif, konten yang lebih menarik, dan pengalaman yang lebih baik lagi. Yang kelima ada peran dan kekuasaan. Peran dan kekuasaan dalam dinamika ekosistem komunikasi platform digital ini dapat memengaruhi distribusi konten, penentuan harga iklan, dan mempengaruhi perilaku penggunanya. Komunikasi digital pada fungsinya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Teknologi komunikasi digital ini menawarkan biaya lebih rendah, keandalan yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, serta konsumsi daya yang rendah. Alat-alat teknologi digital lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya. Hal seperti itu menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi lebih sedikit. Kelebihan komunikasi digital tersebut tentunya memudahkan manusia dalam bertukar informasi dengan sesamanya. Sekitar tahun 2000-an, akses internet sudah menyebar ke seluruh negeri, ke seluruh pelosok negeri, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lainnya. Akan tetapi pada saat itu masih banyak yang menggunakan perangkat komputer dan laptop sebagai media pertukaran informasi. Kekurangan komunikasi digital meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama,
tidak mewakili emosi penggunanya. Pengguna terbatas untuk berekspresi. Hal ini dikarenakan pertukaran informasi yang terjadi bukanlah secara tatap muka langsung. Yang kedua, memerlukan perangkat tertentu. Artinya, setiap individu ini wajib memiliki biaya yang cukup untuk membeli smartphone. Yang ketiga, kesalahan ketika digitalisasi. Yang keempat, dominasi dunia oleh teknologi digital. Artinya, proses pertukaran informasi ini cenderung terpusat pada sistem digital, sehingga komunikasi antar personal itu seringkali terabaikan. Yang kelima, ada investasi publik. Dengan adanya ini, kemudahan komunikasi digital, maka layanan investasi publik pun akan berkembang pesat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu program yang direncanakan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi. Sebab sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi manusia dalam mengelola sebuah proyek ataupun pekerjaan. Sumber daya manusia dalam pengelolaan komunikasi digital yang memerlukan kualitas manusia, baik secara soft skill maupun hard skill. Pada pengelolaan komunikasi digital, yang SDM-nya hanya terdiri atas satu individu atau sekelompok kecil atau 3-5 orang, maka secara individu maupun kelompok itulah yang akan bertanggung jawab terhadap semua aspek konten yang akan dipublikasikan. Perencanaan dalam sebuah program kerja merupakan hal mendasar yang perlu dimiliki organisasi dalam suatu unit kerja. Perencanaan yang matang akan memudahkan tim yang bekerja dalam sebuah organisasi untuk dapat melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Begitupun dengan perencanaan komunikasi digital yang akan memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam membuat suatu konsep perencanaan yang matang. Ada berbagai macam atau tipe perencanaan, yaitu perencanaan strategi. Ini ialah komponen penting dari program komunikasi digital. Yang kedua ada perencanaan operasional, yang merupakan realisasi dari perencanaan strategi yang sudah dihasilkan. Yang ketiga ada perencanaan kerja. Ini merupakan tipe perencanaan komunikasi yang sifatnya itu operasional. Capaian komunikasi digital diperlukan agar pengelola komunikasi digital dapat mengetahui capaian atau hasil yang menjadi indikator keberhasilan sebuah program komunikasi digital. Indikator keberhasilan komunikasi digital itu terbagi atas 3 hal penting. Yang pertama ada luaran atau program sasaran. Ini itu misalnya pelaksanaan dari perencanaan, jumlah konten yang dihasilkan, jumlah like dan share, sampai komentar, hingga seberapa banyak khalayak yang mengakses konten tersebut. Yang kedua ada dampak, seperti kualitas isi komentar terhadap konten, opini dari khalayak di akun khalayak itu sendiri, keterlibatan khalayak dalam menyebarkan konten institusi, dan yang ketiga ada hasil atau sasaran kegiatan yang merupakan indikator kegiatan merujuk pada bagaimana sih pengoptimalan hasil, kemunculan kesadaran, ataupun meningkatkan motivasi sebagai hasil dari kegiatan itu. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa komunikasi digital lebih efektif dibandingkan dengan metode komunikasi tradisional, seperti pertemuan tatap muka atau telepon. Efektivitas ini terutama terlibat dalam konteks kecepatan dan kenyamanan. Komunikasi digital memungkinkan pengiriman pesan dan dokumen dalam hitungan detik, tanpa memerlukan kehadiran fisik ataupun waktu yang spesifik untuk bertemu. Selain itu juga alat komunikasi digital memungkinkan adanya jejak komunikasi yang dapat ditinjau kembali jika diperlukan, yang memudahkan penyelesaian tugas dan meminimalkan kesalahpahaman. Para mahasiswa juga menghargai fleksibilitas yang ditawarkan oleh alat digital ini, terutama dalam mengatur waktu komunikasi yang sesuai dengan jadwal mereka yang padat. Hampir semua responden menekankan pentingnya manajemen waktu yang baik dan pengaturan notifikasi dalam penggunaan alat komunikasi digital.
Mereka menyadari bahwa tanpa manajemen yang tepat, keuntungan dari komunikasi digital dapat dengan cepat berubah menjadi kerugian. Manajemen waktu juga dianggap penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang paling penting mendapatkan perhatian yang sesuai, sementara tugas-tugas yang kurang mendesak itu dapat ditangani pada waktu yang lebih tepat. Pengaturan ini membantu mereka memaksimalkan efisiensi kerja dan menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan studi. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun komunikasi digital menawarkan banyak sekali manfaat dalam meningkatkan efisiensi kerja, ada tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya, keamanan komunikasi digital mencakup sejumlah teknologi dan praktik kriptografi yang dirancang untuk melindungi data dan koneksi internet dari ancaman yang beragam. Teknologi kripto ini termasuk ekskripsi kunci publik, ekskripsi simetris, protokol keamanan, tanda tangan digital, dan teknologi lainnya yang digunakan untuk melindungi data dan koneksi pada internet saat yang sama. Praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari pengirim data sensitif melalui email ataupun pesan instan, dan juga untuk memperbarui perangkat lunak secara teratur. Ini tuh juga sangat penting untuk menjaga keamanan komunikasi digital. Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, tetapi tidak semua aspek keamanan informasi itu adalah komunikasi biasa yang ditandatangani oleh kriptografi. Ada 4 tujuan mendasar dari ilmu kriptografi ini yang juga merupakan aspek keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Ini adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka informasi yang dengan kata sandi itu. Yang kedua ada integritas data. Ini itu berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Yang ketiga ada autentikasi. Ini berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Yang keempat ada non-repudiasi. Ialah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi yang mengirimkan atau yang membuatnya. Kemudian, sertifikat digital adalah sebuah file elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas sebuah entitas digital seperti website, organisasi, ataupun individu. Sertifikat ini itu berisi seperti nama entitas, nomor sertifikat, tanggal pembuatannya, tanggal kadaluarsa, dan kunci publik yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Sertifikat digital juga digunakan untuk memastikan bahwa website yang kita kunjungi ini adalah asli dan bukan situs phishing yang dibuat untuk mencuri informasi pribadi atau finansial penggunanya. Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan terjadi sebagai proses kolaboratif antara setidaknya dua orang. Proses di mana satu pihak mengirimkan pesan ke pihak lainnya melalui saluran komunikasi yang berbeda disebut komunikasi. Komunikasi digital adalah cara paling umum untuk mentransfer pesan atau data dari satu komunikator ke komunikator lainnya melalui media yang kompleks. Komunikasi digital lebih cepat, lebih bermanfaat, dan memiliki elemen mekanis yang unik yang memungkinkan informasi digabungkan dan disampaikan dengan cara yang mengejutkan dan yang menarik, yang menjadikannya produk informasi yang lebih baik.
Komunikasi digital juga memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa memandang jarak ataupun waktu. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini tentang komunikasi digital. Di era yang serba cepat dan terhubung ini, komunikasi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya harap informasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita semua untuk memahami betapa pentingnya komunikasi digital dalam membangun hubungan, baik secara pribadi maupun profesional. Jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik ini, karena dunia komunikasi digital terus berkembang dan menawarkan banyak sekali peluang. Semoga kita semua bisa terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Saya, Kayla Tabita Rahmul Butar-Butar, dengan NPM 24310178. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.